warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Vidya Putri. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Kampus Unesa 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan benda. Kalian tahu nggak sih apa itu jarak, kecepatan, dan waktu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam bergerak tanpa memperhatikan arah. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan oleh besaran pokok panjang dan waktu. Kecepatan juga termasuk besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Sedangkan waktu adalah durasi yang dibutuhkan suatu benda dalam melakukan gerak atau perubahan posisi. Jarak dan kecepatan memiliki hubungan yang sangat erat dalam gerak benda. Keduanya saling bergantung melalui waktu. Berikut merupakan rumus-rumus untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak dilambangkan dengan huruf S. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V. Dan waktu dilambangkan dengan huruf T. Untuk mencari jarak, rumusnya S sama dengan V kali T. Untuk mencari kecepatan, rumusnya V sama dengan S per T. Dan untuk mencari waktu, rumusnya T sama dengan S per V. Contoh soal 1. Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Berapa kecepatan mobil tersebut? Untuk menuliskan sebuah jawaban, kita harus menuliskan apa yang telah diketahui pada soal tersebut. Diketahui S sama dengan 180 km, T sama dengan 3 jam, ditanya sama dengan V. Jawabnya, untuk mencari kecepatan, kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Jadi, 180 per 3 sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut yaitu 60 km per jam. Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 2,5 jam. Berapa jarak yang ditempuh? Diketahui V sama dengan 60 km per jam dan T sama dengan 2,5 jam. Ditanya S. Untuk mencari S, yaitu menggunakan rumus S sama dengan V kali T, yaitu 60 kali 2,5 jam sama dengan 150 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut yaitu 150 km. Untuk soal ketiga, seorang pelari berlari sejauh 150 km dengan kecepatan 50 km per sekon. Berapa waktu yang diperlukan? Diketahui S sama dengan 150 km, V sama dengan 50 km per sekon, ditanya T. Untuk mencari T, kita menggunakan rumus T sama dengan S per V, yaitu 150 per 50 sama dengan 3 jam. Jadi, waktu yang diperlukan oleh seorang pelari yaitu sekitar 3 jam. Percepatan benda. Percepatan benda adalah perubahan kecepatan benda per satuan waktu, merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, dan terjadi ketika kecepatan benda berubah baik dalam besarnya, arahnya, atau keduanya. Percepatan benda dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Contoh soal, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah 5 detik, kecepatan mobil menjadi 30 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Diketahui, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan 30 meter per sekon, dan T sama dengan 5 sekon. Ditanya A.
Untuk mencari A atau percepatan, kita harus menggunakan rumusnya, yaitu A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu V2 30 dikurangi V1 yaitu 10 per T2 sama dengan 5 dikurangi T1 sama dengan 0. 30 dikurangi 10 yaitu sama dengan 20, 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Jadi 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi percepatan mobil tersebut yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Perbedaan kecepatan, kelajuan, percepatan, dan perlajuan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kecepatan juga merupakan besaran vektor yang menunjukkan kecepatan dan arah benda yang berpindah. Kelajuan merupakan besaran skalar yang menunjukkan kecepatan benda bergerak tanpa memperhatikan arah. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan per satuan waktu, sedangkan perlajuan merupakan besaran skalar yang menunjukkan besar atau nilai dari percepatan. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya atau gaya yang bekerja sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1 yaitu penumpang di dalam mobil akan terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm. Yang kedua, buku di atas meja tetap diam selama tidak ada gaya yang mendorong atau menariknya. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dialami oleh suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. F sama dengan M kali A. F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, M sama dengan massa benda yang diberi gaya, A yaitu percepatan benda yang diberi gaya. Contohnya yaitu ketika sebuah batu dilempar vertikal ke atas, mula-mula batu itu bergerak ke atas dengan mantap, kemudian melambat dan berhenti di bawah pengaruh gravitasi. Batuan tersebut kemudian turun ke tanah dengan kecepatan massa bantuan ditambah percepatan gaya gravitasi. Hukum Newton 3 disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Hukum ini berbunyi, setiap aksi menghasilkan reaksi. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima gaya memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama, tapi berlawanan arah. Contohnya yaitu, jika kamu menggerakkan dayung ke belakang, perahu akan bergerak maju. Sebaliknya, saat kamu mengayuh ke depan, perahu bergerak ke belakang. Hal ini karena kamu mengarahkan gaya yang diberikan melalui dayung tersebut, di mana perahu menghasilkan gaya reaksi dengan besaran yang sama pada arah yang berlawanan.